Nih saya janjikan ya, setiap lisan digunakan untuk menggibah orang lain, maka dari setiap kalimatnya saya ciptakan bentuk tubuhnya berupa bangkai. Hari kiamat makan tuh kalau nggak taubat. Nanti akan ada banyak ayat dalam Al-Quran termasuk hadis, dan hadis Nabi sangat membatasi kita agar berhati-hati dalam belajar. Kata Nabi, orang yang belajar hanya untuk sekedar kemudian disebut alim berilmu atau menggunakan pengetahuannya untuk mendebat orang lain, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Hadis selesai. Saya hanya ingin ingatkan karena saya akan tujukan ini dan ayat ini pertama kali pada diri saya. Kalau Anda pernah mendengar saya menyampaikan memiliki sifat-sifat seperti ini, tinggalkan segera saya, cari ustadz lain lebih baik mengajarkan Anda. Karena saat itu saya mesti bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang keliru di dalamnya. Paham? Baik. Demikian juga nanti dengan para pemimpin dan sebagainya, hati-hati. Kita doakan mudah-mudahan setiap pemimpin itu dekat dengan Allah sehingga tidak terjebak dalam penyimpangan-penyimpangan. Jadi kalau dia masuk ke dalam neraka, siksa nerakanya bisa 2 kali lipat daripada rakyat ini. Paham? Baik. Terakhir, kita belum mulai. Hanya menyampaikan pesan dari ayat yang tadi, kemudian diutarakan. Terakhir, hidup ini amanah. Maka gunakan amanah sesuai dengan keinginan penitipnya kepada kita semua. Jadi karena hidup itu amanah, maka mata kita amanah, telinga kita amanah, lisan kita amanah, sampai dengan kaki kita amanah. Nah, yang nitipkan lisan ke kita sudah memberikan kita pengetahuan dan petunjuk bagaimana menggunakan semua amanah ini. Antum akan ditanya. Saya misalnya mohon maaf nih, saya punya spidol, saya titipkan kepada kawan saya di depan, tolong ya, ini amanah jaga. Tolong gunakan spidol ini hanya untuk menulis di papan tulis. Tiba-tiba misalnya teman kami ini gunakan spidol untuk mencoret-coret tembok, dan diketahui bahwa spidol ini titipan saya misalnya. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan saya ketika spidol yang saya titipkan digunakan untuk menyimpang dan mencoret-coret tembok? Perasaan saya bagaimana? Allah titipkan kepada Anda lisan sebagai amanah. Kata Allah, gunakan lisan untuk yang baik-baik. Makanya dilarang kita berkata yang buruk. La yasra qaumin qaum, jangan saling cela. La yabtab ba'dukum ba'dha, jangan bergosip. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Kata Allah, saya berikan lisan supaya kamu berkata yang baik. Lalu Anda mencela orang lain. Lalu Anda berghibah. Lalu Anda berdusta. Jadi wajar kalau Allah murka dengan semua itu. Nih saya janjikan ya, setiap lisan digunakan untuk menggibah orang lain, maka dari setiap kalimatnya saya ciptakan bentuk tubuhnya berupa bangkai. Hari kiamat makan tuh kalau nggak taubat. Ayo makan. Jadi kalau Anda sedang bicarakan orang misalnya, termasuk saat ini, Anda bicarakan orang lain, Anda tuliskan, gunjingkan di status Anda, misalnya di media sosial dan sebagainya, itu setiap hurufnya akan membuat kemudian tipikal orang yang Anda bicarakan itu dalam bentuk bangkai seketika. Di begitu sempurna pembicaraan, wafat Anda tidak dalam keadaan tobat, maka di akhirat disajikan bangkai itu yang Anda bicarakan untuk Anda nikmati di akhirat kelak. Bonusnya apa? Bonus keburukannya bukan cuma dibuat bangkai. Bonus keburukannya, jeleknya, setiap kalimatnya bisa memindahkan pahala langsung kepada yang dibicarakan. Hadisnya di hadis Muslim. Makanya orang-orang ini disebut muflis di hadis Muslim. Orang yang kehilangan pahala karena ditransfer pada orang yang dizaliminya. Tidak Ustaz, saya tidak akan pernah berbuat begitu. Tidak seperti orang yang di luar itu tuh. Itu. Begitu Anda ucapkan, pahala taklim Anda pindah kepada yang dibicarakan. Paham? Baik. Semoga Allah muliakan kita semua, menjaga diri kita semua, dan semoga kita diberikan pemahaman yang baik untuk mengamalkan apa yang akan kita sampaikan insyaallah. Sekali lagi saya ingatkan, tolong doakan juga, kita saling mendoakan. Saya mendoakan Anda, Anda pun doakan kami supaya istiqamah di jalan kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan materi dalam kesempatan ini. Kami sudah menepati janji kami untuk bisa mengupload silabus dari materi yang kita pelajari. Sudah diupload kemudian di media, akhir media, terutama di Facebook dan yang lainnya. Ini materi yang kemarin dan hari ini, nanti ada 3 lembar, ya 3 halaman ini. Insya Allah nanti akan diupload juga sehingga nanti Anda bisa kemudian ambil dari situ. Dan untuk handoutnya pekan depan insya Allah kami kopikan sehingga nanti ada kesempatan untuk mengopi sesuai dengan jumlah yang sekiranya sesuai pada kesempatan malam, atau Anda daftarkan dulu, nanti kemudian dicatat sehingga kita bisa mengopi sesuai dengan yang diperlukan insya Allah. Ya, ini 3 halaman ini kalau Anda kembalikan ke bukunya, insya Allah ini sudah sampai 15 halaman di buku. Ya, jadi 10 halaman, 9 halaman kami jadikan cuma 1 lembar.
Nanti ada bagan seperti ini. Ini kalau Anda baca di buku, ini bisa sampai 5 sampai 7 halaman. Kita jadikan satu lembar seperti ini supaya mudah untuk memaknainya. Jelas sampai sini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah tentang makna terminologis Al-Quran. Sub materinya nama-nama dan sifat Al-Quran. Spesifik yang kita pelajari adalah tentang nama-nama dan sifat Al-Quran. Bismillah. Nama-nama dan sifat Al-Quran. Kami pernah sampaikan di pertemuan lalu bahwa terdapat rahasia dalam penyebutan nama-nama bagi Al-Quran yang disebutkan langsung baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Umumnya, mohon maaf sekali lagi, umumnya pemahaman masyarakat awam ketika disebutkan nama-nama Al-Quran seringkali menghadirkan lafaz-lafaz yang mudah untuk dihafal semata. Nama lain Al-Quran, Al-Kitab. Nama lainnya kemudian Al-Zikr. Ada yang menyebut dengan yang lain lagi. Ada yang menyebut Al-Furqan. Ada yang menyebut At-Tanzil. Tapi tahukah Anda, di balik semua nama-nama ini ada rahasia besar yang kalau kita gunakan dalam kehidupan, seketika akan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Apakah rahasia di balik nama-nama itu? Itulah yang akan kita sambungkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.